Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu yang sangat kami butuhkan di dalam menuntun kami berjalan di dalam hidup ini, supaya kami berkenan kepadamu. Berkatilah kami hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita sampai di 1 Tawarik pasal 11. Bapak Ibu, saya hanya akan membacakan ayat 1, 2, dan 3. 1 Tawarik pasal 11. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Tema bacaan kita pada hari ini, Tuhan bisa memakai siapa saja. Setelah Saul mati, para tua-tua Israel datang kepada Daud di Hebron untuk meminta dia menjadi raja atas seluruh Israel. Permintaan ini sebenarnya bukan keputusan para pemimpin Israel, melainkan ketetapan Tuhan yang sudah mengurapi Daud menjadi raja Israel menggantikan Saul. Kedudukan raja adalah hak yang diberikan Allah kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meraih kuasa dengan paksaan. Daud mengikat perjanjian dengan seluruh Israel yang diwakili para tua-tua mereka. Hikmat Daud melebihi hikmat manusia karena dia bergaul intim dengan Tuhan. Daud mengerti hati Tuhan dan dapat bertindak bijaksana. Hikmat Tuhan juga diperlihatkan Daud dalam peristiwa air sumur Bethlehem. Saat Daud merindukan minum air sumur di pintu gerbang Bethlehem, Tri kesatria yang mendukung Daud pergi mengambilnya dengan mempertaruhkan nyawa menerobos perkemahan pasukan Filistin. Ketika mereka memberikan air itu kepada Daud, Daud menolak untuk meminumnya karena air itu diperoleh dengan mempertaruhkan nyawa ketiga orang itu. Sebaliknya, air itu ia persembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Memang hanya Tuhan yang layak menerima barang yang terlalu berharga. Bukankah kita selalu ingin memberikan barang yang terbaik untuk orang yang kita kasihi? Para pejuang Daud yang didaftarkan dalam bacaan Alkitab hari ini adalah orang-orang gagah perkasa yang mendukung Daud. Ada yang dapat mengalahkan 300 musuh sekaligus dalam satu pertempuran. Ada yang dapat membunuh singa. Dan ada yang mengalahkan orang yang tingginya hampir 3 meter. Mereka semua adalah orang-orang hebat. Akan tetapi penulis memberi catatan, demikianlah Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Pasal 11 ayat 14. Catatan ini mengingatkan kita bahwa kita berhasil bukan karena kehebatan kita, tetapi karena campur tangan Tuhan. Para pejuang Daud berasal dari berbagai daerah di Israel. Hal ini menunjukkan dukungan yang luas terhadap Daud. Dukungan ini jelas merupakan kekuatan yang mengokohkan tahta Daud. Di antara mereka ada orang Het, Uria, orang Amon, Zelek, dan orang Moab, Yitma. Bangsa-bangsa kafir yang dahulu dihalau Tuhan dari Kanaan.
Orang Amon dan Moab tidak boleh masuk dalam jamaah Tuhan. Ulangan 23 ayat 3. Akan tetapi oleh kasih karunia-Nya, Tuhan mengizinkan mereka menjadi bagian elit kerajaan Daud. Demikian pula dengan Rut, seorang Moab yang dipilih Tuhan menjadi salah satu leluhur Daud dan leluhur Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan begitu luas sehingga bisa menjangkau orang yang paling hina. Kita yang berdosa pun dijangkau dan dipakainya. Maukah Anda menyambut panggilannya dan melakukan kehendak-Nya? Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami diingatkan akan kasih karunia Tuhan yang begitu luas, yang menjangkau kepada kami juga, orang yang berdosa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak melihat keberadaan kami yang berdosa, tapi menyelamatkan kami, menjadikan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapak Ibu.